Coffin of the Iron Mountain, peti mati dari gunung besi, atau dalam bahasa Jepangnya, Gaikan Techisen. Peti mati dari gunung besi adalah perluasan wilayah yang digunakan oleh Jogo. Lingkungan yang dibangun oleh domain ini menyerupai bagian dalam sebuah gunung berapi aktif. Di dalamnya seperti ruangan batu tertutup dengan celah besar di dindingnya, dan lahar mengalir dari tanah. Hal ini menghasilkan panas yang sangat besar, sehingga setiap penyihir jujutsu rata-rata akan langsung terbakar saat memasuki perluasan wilayah ini. Perluasan wilayah ini sangat mematikan dan termasuk serangan pasti kena, yang memungkinkan penggunanya untuk memerintahkan lingkungan sekitar, dalam hal ini lahar panas, untuk menyerang lawannya dengan serangan telak. Jogo hanya menggunakan perluasan wilayah ini sekali melawan Gojo Satoru, tapi tidak bisa memberikan luka apapun padanya karena teknik kutukan tak terbatasnya Gojo Satoru. Perluasan wilayah Jogo kemudian dengan mudah ditutup dengan perluasan wilayah Gojo, tapi itu tidak membuat perluasan wilayah Jogo lemah. Dia cuma apes aja karena langsung ketemu sama raja terakhir Gojo Satoru. Malevolent Shrine atau kuil jahat, dalam bahasa Jepangnya Fukuma Misushi. Kuil jahat adalah perluasan wilayah yang digunakan oleh Sukuna, si raja kutukan. Sesuai dengan namanya, kuil jahat membentuk lingkungan yang terpusat pada sebuah kuil kecil. Keempat pintu masuk kuil kecil terbentuk dari mulut besar yang seram, lengkap dengan gigi dan lidah seperti manusia pada umumnya. Serangan dari kuil jahat dapat memotong apapun hingga tidak ada yang tersisa dari apapun yang ada di dalam jangkauannya. Sukuna memiliki dua jenis serangan pemotongan, yaitu cleave dan dismantle, yang hanya berhenti ketika domain dinonaktifkan atau ketika Sukuna mendapat luka parah sehingga tidak bisa mempertahankan perluasan wilayah lagi. Sukuna dapat menentukan jenis serangan yang dia gunakan pada target tertentu, seperti menggunakan dismantle untuk objek tidak bergerak dan cleave untuk subjek dengan energi kutukan. Sukuna memiliki kemampuan untuk memperluas domainnya tanpa ada tudung menghalang, memungkinkan dia memperluas jangkauan serangan pasti kena hingga radius maksimum sekitar 200 meter. Sukuna pertama kali menggunakan perluasan wilayah ini dalam bentuk dua jari melawan finger bearer. Sukuna menebasnya dan merebut kembali jari di dalam tubuh finger bearer. Kekuatan sejati domain ini tidak akan terlihat sampai insiden Shibuya, di mana Sukuna menggunakan Fukuma Misushi di Shibuya, menghancurkan beberapa blok kota dan membunuh ratusan orang selama pertarungannya dengan Jogo dan Mahoraga. Dia menggunakan domain ini 3 kali dan diungkapkan bahwa Sukuna dapat mengubah kondisi domainnya, seperti memperpendek jangkauannya untuk meningkatkan output. Setelah kehilangan kemampuan menggunakan perluasan wilayahnya, Sukuna memperolehnya kembali setelah mendaratkan kilat hitam atau black flash berkali-kali. Domain Sukuna muncul dalam bentuk bar, tetapi hanya dapat bertahan selama 99 detik. Berikutnya, Unlimited Void atau ruang hampa tak terbatas. Bahasa Jepangnya Muryokuso. Ruang hampa tak terbatas adalah perluasan wilayah yang digunakan oleh Gojo Satoru dan kemudian digunakan oleh Yuta Okotsu setelah Yuta mengambil alih tubuh Gojo. Sesuai dengan namanya, ruang hampa tak terbatas membawa pengguna dan targetnya ke dalam teknik tak terbatas itu sendiri, yang merupakan ruang hampa tanpa batas yang menyerupai ruang angkasa dengan lubang hitam besar, galaksi di kejauhan, dan banyak bintik putih di latar belakang. Informasi tanpa batas mengalir ke pikiran target, membuat mereka mendapatkan overstimulasi informasi sampai mereka benar-benar tidak berdaya. Penyebabnya adalah fenomena di mana target dapat melihat dan merasakan semua hal, yang membuat indera mereka kelebihan beban informasi. Efek ini tidak berlaku pada pengguna atau siapapun yang Gojo Satoru sentuh, baik secara sengaja maupun tidak, sehingga dapat dieksploitasi oleh lawan untuk menjadi kebal terhadap efek dari ruang hampa tak terbatas. Gojo Satoru pertama kali menggunakan perluasan wilayahnya, lalu dengan mudah mengalahkan perluasan wilayah Jogo. Di saat insiden Shibuya, Gojo menggunakannya hanya untuk beberapa milidetik saja, untuk membuat sejumlah besar orang tidak berdaya secara sementara tanpa merusak otak mereka, dan hanya mengalirkan pikiran mereka dengan sedikit informasi, sehingga mereka hanya butuh waktu beberapa bulan untuk sembuh.
Selama pertarungannya dengan Sukuna, Gojo mengungkapkan bahwa dia dapat memperluas dan bahkan mengurangi perluasan wilayahnya menjadi seukuran bola basket. Dia juga dapat mengubah sifat perluasan wilayah itu sendiri, seperti sebuah lapisan luar domain lebih kuat daripada lapisan dalam untuk menahan tebasan tanpa akhir dari kuil jahat Sukuna. Setelah mengambil tubuh Gojo menggunakan teknik melompat tubuh dari Kenjaku, Yuta secara singkat menggunakan perluasan wilayah melawan Sukuna yang baru saja berinkarnasi. Self-embodiment of perfection atau kesempurnaan perwujudan diri. Bahasa Jepangnya Jihei Enronka. Kesempurnaan perwujudan diri adalah perluasan wilayah yang digunakan oleh kutukan tingkat spesial Mahito. Domain ini menciptakan lingkungan hitam besar yang menampilkan Mahito dengan tangan raksasa yang tergabung membentuk bunga. Terhubung ke tangan tersebut adalah banyak lengan yang saling menggenggam membentuk pola jaring yang mengelilingi lawan dari Mahito. Perluasan wilayah ini meningkatkan efektivitas transfigurasi mutasi Mahito dengan memungkinkannya untuk mentransfigurasi jiwa target di dalam domain tanpa memerlukan kontak fisik. Pertama kali dia gunakan melawan Kento Nanami. Sebelum dia dibunuh oleh serangan pasti kena domain tersebut, Yuji memasuki domain dari luar. Karena domain secara otomatis terhubung ke jiwa semua orang di dalamnya, maka itu membuat Sukuna ikut juga terhubung dan menyerang Mahito, menghancurkan domain tersebut. Domain ini kemudian digunakan melawan Kokichi Muta yang menggunakan domain sederhana untuk tidak terpengaruh. Mahito kemudian belajar menggunakan domainnya selama 2 detik setelah melihat Gojo Satoru melakukannya dan menggunakan tekniknya pada Yuji dan Aoi Todo tanpa Sukuna ikut campur lagi. Teknik ini menyebabkan lengan Todo bertransfigurasi, sehingga Todo dengan cepat memotong lengannya sebelum transfigurasinya menyebar ke seluruh tubuh Todo. Horizon of Captivating Skanda atau pemandangan cakrawala yang menakjubkan. Bahasa Jepangnya Town Heizen. Pemandangan cakrawala yang menakjubkan adalah perluasan wilayah yang digunakan oleh Dagon. Perluasan wilayah Dagon diaktifkan ketika Dagon membentuk segel tangan yang diperlukan atau saat dia menggambar segel kutukan di perutnya. Menciptakan lingkungan pantai tropis dengan hutan tropis di satu sisi dan lautan tak terbatas di sisi lain. Perluasan wilayah ini mengeluarkan serangan pasti kena, di mana Shikigami ikan yang dibuat Dagon secara otomatis dapat mengenai target. Ikan muncul secara instan dan cepat, sehingga membuat serangan ini hampir mustahil untuk ditahan karena Shikigami muncul sampai ketika sudah dekat kepada targetnya dan langsung menggigit target serangan. Dagon dapat memperluas domainnya bahkan saat masih dalam bentuk awal. Terutama, Dagon menggunakannya sebagai markas operasi, sekaligus tempat nyantai relaksasi kelompok mereka. Kemampuan ofensifnya tidak ditujukan sampai dia menggunakannya melawan Naobito Senin, Nanami Kento, dan Maki Senin. Mereka benar-benar kena ambus oleh serangan Shikigami berbentuk ikan yang sangat banyak. Sampai ketika Megumi muncul untuk membantu. Lalu, Toji Fushiguro segera memasuki domain melalui pintu keluar yang dibuat Megumi dan mengalahkan Dagon sehingga menghancurkan perluasan wilayah tersebut. Chimera Shadow Garden atau Taman Bayangan Chimera. Bahasa Jepangnya Kango Aneite. Taman Bayangan Chimera adalah perluasan wilayah yang digunakan oleh Megumi Fushiguro. Meskipun belum 100% full, Taman Bayangan Chimera membanjiri area dengan bayangan kental seperti cairan, memberikan pengguna kemampuan untuk mengeluarkan banyak Shikigami, serta kemampuan memanipulasi bayangan yang lebih hebat. Dengan penghalang yang tertutup, Taman Bayangan Chimera menjebak target di dalam bayangan pengguna, mengubah warna seluruh ruang menjadi negatif. Siapapun yang berdiri bayangan perluasan wilayah harus memperkuat kaki mereka dengan energi kutukan, atau mereka berisiko jatuh ke dalam jurang di dalam bayangan seperti cairan. Tidak ada daya mengapung, resistensi atau oksigen, sehingga siapapun yang jatuh akan jatuh terus-menerus. Karena ini adalah perluasan wilayah yang belum lengkap,
Megumi hanya dapat menggunakan domainnya di dalam area tertutup sebagai pengganti penghalang. Perluasan wilayah ini pertama kali muncul dalam pertarungan Megumi melawan Fingerbearer, di mana Megumi menggunakan kombinasi Shikigami dan klon untuk mengalahkan Fingerbearer. Megumi kemudian menggunakan Taman Bayangan Kimera untuk membatalkan efek serangan pasti kena oleh perluasan wilayah Dagon dan memberikan pintu keluar bagi Nanami, Naobito, dan Maki untuk melarikan diri. Saat pertarungan di Culling Game, Megumi memaksa menutup domainnya dengan mengubah gimnasium menjadi penghalang dan menyebab penyihir kuno Registar di dalamnya. Domain tersebut masih belum lengkap dan tidak dapat mengintegrasikan fungsi serangan pasti, tetapi dapat memperkuat potensi teknik 10 bayangan secara keseluruhan hingga 120% maksimum output. Namun, Regi menggunakan bayangan Megumi melawan dia dengan mengambil 3 mobil dan menjatuhkannya ke dalam domain. Megumi dapat menyimpan benda di dalam bayangannya, tapi ia harus menanggung beratnya. Ini membuat Megumi harus menanggung berat yang dari apapun yang ada di dalamnya. Graveyard Domain Expansion atau perluasan wilayah makam. Perluasan wilayah ini adalah nama tidak resmi dari perluasan wilayah yang digunakan oleh monster kutukan spesial Smallpox. Salah satu dari 16 kutukan khusus spesial kelas atas. Domain ini menjebak target di dalam sebuah makam di tengah hutan. Serangan pasti kena domain ini yaitu dapat secara instan menjebak target di dalam peti mati. Setelah target terjebak, kutukan tersebut mengeluarkan tinju kirinya dan menurunkannya ke tangan kanannya. Gerakan ini menjatuhkan batu nisan raksasa di atas peti mati, menyebabkan kerusakan berat dan mengubur peti mati di bawah tanah. Setelah batu nisan dipasang, monster kutukan Smallpox memulai hitungan mundur dari 3, 2, 1. Jika hitungan mencapai 1, target akan terinfeksi cacar dan mati. Domain ini hanya digunakan sekali melawan Mei Mei dan saudara laki-lakinya Wei Wei. Mei Mei terjebak dalam peti mati dan dikubur, tetapi berhasil bebas sebelum hitungan mencapai 1. Adiknya juga terjebak dalam peti mati, tetapi dengan menggunakan domain sederhana, dia dapat melawan efek perluasan wilayah monster kutukan Smallpox. Memberikan Mei Mei kesempatan untuk mengalahkan kutukan Smallpox dan melepaskan perluasan wilayah tersebut. Deadly Sentencing atau hukuman mematikan, bahasa Jepangnya Chubuku Shishi. Deadly Sentencing adalah kemampuan perluasan wilayah milik Hiromi Higuruma. Kemampuan ini unik dan menarik. Teknik ini tidak mematikan, tapi dapat memindahkan Higuruma serta targetnya ke pengadilan miniatur, di mana mereka berperan sebagai jaksa dan terdakwa. Latar belakangnya kelihatan menyeramkan, dengan gilotin menjulang di belakang dikelilingi puing-puing. Namun tujuan domain ini bukan untuk menyebabkan kerusakan fisik, melainkan memaksa lawan untuk mematuhi aturan teknik kutukan Higuruma. Di dalam domain, proses pengadilan berlangsung dengan Shikigami Judgment memimpin. Judgment mengumumkan tuduhan terhadap terdakwa yang mungkin atau tidak didasarkan pada kejahatan nyata. Menariknya, Judgment memiliki pengetahuan menyeluruh tentang semua orang di dalam domain. Tetapi informasi ini tidak diungkapkan kepada Higuruma. Terdakwa memiliki 3 pilihan, diam, mengakui, atau menyangkal. Jika menyangkal, mereka dapat memberikan pernyataan palsu. Jaksa sementara itu menerima bukti dalam envelope tertutup yang dapat digunakan untuk membantah klaim terdakwa. Hasil peradilan bergantung pada argumen yang diberikan. Jika terbukti bersalah, terdakwa menghadapi hukuman, mulai dari konfiskasi, seperti membatasi penggunaan teknik kutukan, hingga hukuman yang lebih berat. Namun, bahkan bagi guru maupun tidak bisa memprediksi hukuman tersebut. Selama konfrontasi Higuruma dengan Itadori Yuji, domain ini terbukti penting. Yuji dituduh untuk masuk secara ilegal, dinyatakan bersalah, dan dijatuhi hukuman konfiskasi, membatasi energi kutukannya. Namun, Yuji dengan cerdas meminta peradilan ulang, memanfaatkan celah tersebut. Peradilan ulang menyebabkan konsekuensi tak terduga, termasuk keterlibatan Sukuna dan belas kasihan Higuruma yang tidak terduga. Deadly Sentencing menampilkan keahlian hukum Higuruma yang luar biasa dan pemikiran strategis menjadikannya lawan yang tangguh.
Time Cell Moon Palace atau penjara waktu istana bulan. Bahasa Jepangnya Jiho Gekyuden. Penjara waktu istana bulan adalah teknik yang lahir dari keputusasaan Naoya Sennin. Pertama kali digunakan dalam pertarungan sengit melawan Maki Zenin, Hagani Daido, dan Rokujushi Mio. Perluasan wilayah ini menunjukkan kelihayan Naoya dalam menggunakan teknik proyeksi. Saat diaktifkan, penjara waktu istana bulan memindahkan lawan ke ruang hitam yang sunyi. Ruangan ini dihiasi partikel mengambang dan jalur seperti daging menuju mata raksasa. Fungsi serangan pasti kena domain ini yaitu menyuntikkan bingkai film ke leher target, memaksa mereka mematuhi aturan 24 frame per second. Kegagalan mematuhi aturan ini mengakibatkan cedera fatal seperti yang dialami Daido dan Mio yang mengalami pendarahan parah dan imobilisasi. Namun, kurangnya energi kutukan Maki Zenin membuatnya kebal terhadap efek domain. Dia dengan mudah melakukan navigasi dalam ruang itu dan akhirnya memanfaatkan celah dari Naoya untuk mengalahkannya dari belakang. Ini menyoroti keterbatasan penjara waktu istana bulan dan ketergantungan Naoya pada kekacauan emosional untuk memperkuat tekniknya. Meskipun sangat efektif, keterbatasan domain dan kerentanan Naoya terhadap serangan balik menekankan pentingnya adaptabilitas strategis dalam pertarungan. Womb Profusion, nama bahasa Jepangnya Taiso Henya. Womb Profusion adalah perluasan wilayah dari Kenjaku dan memiliki kekuatan luar biasa. Perluasan wilayah ini muncul sebagai menara yang menakutkan, terdiri dari wajah-wajah roh terkutuk yang bergabung, melepaskan kekuatan dahsyat. Saat diaktifkan, Wound Profusion bergabung dengan ruang udara sekitar, mengabaikan batasan penghalang tradisional. Struktur terbukanya membuatnya sulit dibatalkan. Siapapun di dalam jangkauannya menghadapi serangan eksplosif tidak dapat dihindari, setara dengan kekuatan maksimum Uzumaki. Dalam pertarungan melawan Yuki Tsukumo, Kenjaku memanfaatkan keraguan-raguannya dan mengaktifkan Womb Profusion. Domain ini menghancurkan domain sederhana Yuki. Tengen membalas dengan menargetkan tepi serangan, berhasil membatalkan domain tersebut. Strategi Kenjaku membuat Yuki dan Tengen harus mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Threefold Affliction, Siku Siku Siku. Threefold Affliction adalah perluasan wilayah dari Yorosu. Teknik ini menciptakan ruang yang menakutkan dengan struktur raksasa mengapung menyerupai otak dan saraf serangga. Perluasan wilayah ini menjamin serangan pasti kena dari senjata yang dibuat Yorosu. Selama pertarungan sengit melawan Sukuna, Yorosu meluncurkan senjata terkuatnya, True Spear, di dalam domain. Namun, Sukuna tetap tidak terpengaruh, membuat Yorosu ragu untuk mengaktifkan teknik kutukannya. Sukuna membalas dengan memanggil Mahoraga yang menghancurkan True Spear dengan pedangnya. Mahoraga beradaptasi dengan serangan logam cair Yorosu dan menghancurkan True Spear. Di saat Yorosu terkejut, Mahoraga menyerangnya dan menghancurkan domain tersebut. Kekalahan ini menunjukkan kekuatan dan keunggulan strategi Sukuna, mengalahkan domain dan senjata Yorosu. Authentic Mutual Love atau cinta bersama yang asli, dalam bahasa Jepangnya Shingan Suei. Authentic Mutual Love adalah perluasan wilayah dari Yuta Okotsu. Teknik ini mengubah lingkungan menjadi reruntuhan berbentuk salib dengan katana dan hiasan kertas tradisional Jepang. Di dalam domain ini, Yuta dapat memanfaatkan teknik kutukan yang dikopi, menjadikan setiap katana sebagai suatu senjata yang kuat. Selama pertarungan melawan Ryu Ishigori dan Takaka Uro, Yuta pertama kali meluncurkan domainnya. Namun domain yang tumbang tindih menyebabkan domainnya runtuh. Dalam pertarungan krusial melawan Sukuna, Yuta memperlihatkan potensi domainnya. Ia menyuntikkan teknik malaikat extinguishment ke dalam perisai domain, memaksa Sukuna untuk terus menetralkannya. Yuta lalu mengayunkan katana yang mengandung teknik Takako, menghantam Sukuna dan memperkuat serangan Yuta. Yuta menggunakan berbagai teknik kutukan yang dikopinya dari kemampuan uniknya, termasuk Shikigami Groove Lakwala, Curse Speech, dan kemampuan prediktif Charles Bernard. Ia bahkan memanfaatkan kelemahan Sukuna terhadap teknik baru, menggunakan Cliff milik Sukuna sendiri melawannya. Saat pertarungan berlangsung, Yuta meluncurkan Jacob's Ladder, meluncurkan tiang cahaya mematikan yang melemahkan Sukuna. Namun, domainnya runtuh ketika Yuta menerima luka parah dari serangan Sukuna. Idle Dead Gamble, dalam bahasa Jepangnya Zasatsu Bakudo. Idle Dead Gamble adalah perluasan wilayah dari Kinji Hakari. Domain ini terinspirasi dari mesin pachinko dan sebuah serial manga romantis berjudul Private Pure Pure Love Train. Tujuan perluasan wilayah ini adalah memenangkan jackpot dengan menyamakan 3 simbol identik
yang menampilkan karakter manga. Dengan memenangkan jackpot dapat memberikan energi tak terbatas dan pemulihan otomatis selama 4 menit dan 11 detik. Namun dalam mencapai hal ini membutuhkan keberuntungan. Dengan hanya satu kesempatan dari 239, peraturan domain ini berlangsung ditransfer ke pikiran lawan. Permainan dimulai dengan tahap netral, di mana domain memanifestasikan indikator visual, seperti pintu penghalang, bola cadangan, atau efek berturut-turut. Indikator ini bisa bersifat ofensif atau defensif. Indikator berwarna pelangi menjamin jackpot. Setiap perubahan stage menggunakan karakter manga yang berbeda. Ada 4 tahap dengan kesempatan jackpot yang berbeda. Gaya bertarung Hakari tergantung pada memenangkan jackpot untuk mengalahkan lawan. Ketika Hakari mengalahkan Charles Bernard, dia memperlihatkan kekuatan domainnya. Meskipun awalnya gagal, Hakari akhirnya memenangkan jackpot dan menghancurkan Charles. Lawan Hajime Kasimu, energi kutukan tak terbatas dari Hakari memungkinkannya mengabaikan elektrifikasi dan penyembuhan otomatis. Setelah mengalahkan Kasimu, Hakari segera mengaktifkan kembali domainnya. Kasimu menganalisis kemampuan Hakari dan mengenali kelemahannya di luar domain. Hakari menggunakan efek berturut-turut untuk mengulangi pertukaran brutal dan membalikkan luka yang diterima. Dalam pertarungan terakhir, Hakari selamat dari luka mematikan dan keracunan berkat pemulihan otomatisnya. Dia memenangkan jackpot lagi lalu menyembuhkan dirinya secara instan. Hakari kemudian menggunakan Idol Dead Gamble untuk menyebab Uraume, menghalangi reuni Uraume dengan Sukuna. Penyembuhan otomatisnya terbukti sangat penting dalam pertarungan tersebut. Hometown Domain. Perluasan wilayah Yuji Itadori merupakan teknik kuat yang memungkinkannya menciptakan ruang yang bisa dikustomisasi sesuai keinginan Yuji, meningkatkan kemampuan tekniknya dan memperkuat kekuatan fisiknya. Saat diaktifkan, domain ini berubah menjadi sebuah replika kota kelahirannya, Sendai. Pengaturan yang familiar ini memberinya rasa nyaman dan tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Menariknya, domain ini juga dapat mengubah penampilan lawan. Domain Yuji memiliki fitur unik, seperti perubahan latar belakang terus-menerus. Ini membuat lawan kesulitan beradaptasi. Tujuan utama domain ini adalah meningkatkan kemampuan Yuji, terutama teknik Soul Dismantle. Gojo menjelaskan bahwa ekspansi domain mengonsumsi energi kutukan, tapi menawarkan kelebihan seperti penguatan lingkungan. Sudah seperti mendapatkan buff di game. Buffnya seperti meningkatkan kekuatan dan kecepatan Yuji, mengubah penampilan lawan, mengubah latar belakang, meningkatkan teknik Soul Dismantle, memberikan keuntungan lingkungan. Luasan wilayah Yuji berperan penting dalam pertarungannya melawan Sukuna. Dengan bantuan Nobara Kugisaki, mereka berhasil mengalahkan Sukuna. Pemikiran strategis Yuji menjadikan perluasan wilayah ini kemampuan yang tangguh.